Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Heli Santi, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Mulus Kartaurina sebagai guru yang akan saya observasi dalam kelas. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Mulus Kartaurina. Adapun tujuan percakapan dari pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Baiklah, Bu Rina, mungkin saya ada sedikit beberapa pertanyaan gitu yang ingin saya ajukan kepada Bu Rina. Bagaimana perasaannya hari ini, Bu Rina? Alhamdulillah senang Bu, saya lega. Ya, senang ya, tidak ada rasa deg-degan atau nervous sebelum saya masuk ke dalam kelas untuk melakukan supervisi ya, Bu Rina ya. Baiklah, untuk mengawali perbincangan kali ini saya akan memberikan pertanyaan yang pertama, Bu Rina. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Rina dalam pembelajaran nanti. Iya baik Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada murid yaitu yang pertama, melalui pengamatan pada gambar, siswa dapat menjelaskan definisi rantai makanan dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan bernyanyi, siswa dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Itu tujuannya Bu. Ya. Baiklah, Bu Rina, sekarang pertanyaan yang kedua yaitu adakah area pengembangan yang ingin Bu Rina capai dalam pembelajaran nanti? Baik, ada Bu. Jadi area pengembangan yang ingin saya capai yaitu siswa dapat mengembangkan kompetensi kolaborasi dengan bermain peran sesuai dengan perannya di dalam suatu rantai makanan di suatu ekosistem. Jadi yang ingin dikembangkan oleh Bu Rina adalah kemampuan siswa untuk berkolaborasi gitu ya. Baiklah Bu Rina, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Strategi yang diterapkan Bu Rina dalam tadi untuk kemampuan siswa dalam berkolaborasi itu apa? Ya, jadi strategi yang akan saya gunakan yaitu saya akan menggunakan model pembelajaran diferensiasi. Saya akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat, sesuai dengan gaya belajar siswa, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yaitu nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Oh, baiklah. Jadi nanti Bu Rina dalam pembelajaran nanti di kelas menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan menerapkan atau mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya, baik auditori, baik visual maupun kinestetiknya. Baik Bu Rina, mungkin cukup sekian percakapan kita sebelum observasi atau pra-observasi ini. Nanti kita akan melanjutkan dalam percakapan di pasca observasi. Baiklah, mungkin sekian percakapan kita dengan Bu Mulus Kartaurina, dan kita akan bertemu kembali dalam observasi kelas dan percakapan di pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yes. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa.
kita doakan semoga Citra cepat sembuh. Simak apakah semua baik? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan sesama. Kelas 5 pasti bisa dan pasti hebat. Ibu Rina bagaimana kabarnya? Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami semua pasti bisa dan pasti hebat. Kamu siap? S I A S. Siap, siap, siap. Yes. Kamu 5S. Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah terhadapnya, santunlah tanda cinta kepadanya. Kamu 1, kamu 2, kamu 3, kamu 4, konsentrasi, kamu 5, siap belajar. Minggu lalu pelajaran IPAS kita sudah belajar tentang apa? Oke ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang mata dan fungsinya. Siapa yang masih ingat fungsi dari alis? Ayo Mas, apa itu fungsi alis sih Mas? Betul ya, bagaimana yang lainnya? Betul. Ini fungsi alis apa katanya? Melindungi mata dari air atau keringat supaya tidak masuk ke dalam mata ya, dilindungi oleh dihalang oleh alis. Kemudian masih ingat tidak nih fungsi dari bulu mata? Ya, kita silakan jawab kita. Melindungi mata dari debu ya, betul ya. Jadi bulu mata itu salah satu fungsinya adalah melindungi mata kita dari debu. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu Rina ingin ya kalian semua yang pertama bisa mendefinisikan dari rantai makanan. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, Ibu Rina mau kalian semua bisa menyebutkan komponen-komponen yang ada di dalam rantai makanan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, Ibu Rina ingin kalian semua bisa menghubungkan peran antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem melalui rantai makanan. Siapa yang kalau pagi mau berangkat sekolah sarapan dulu? Ya, semuanya sudah sarapan berarti ya? Ya, bagus ya. Jadi kalian sebelum berangkat sekolah setiap pagi sarapan dulu ya? Iya, begitu ya. Lalu untuk apa sih manusia makan itu tujuannya apa? Untuk bertahan hidup, untuk khairul terus untuk apa lagi? Konsentrasi belajar agar bisa melaksanakan aktivitas. Ya bagus semua ya jawabannya ya. Jadi betul ya, manusia itu makan ya, itu salah satunya untuk bisa bertahan hidup ya. Kemudian manusia makan juga salah satunya untuk mendapatkan energi supaya bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Ya betul ya. Lalu bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Hewan dan tumbuhan sama tidak seperti manusia? Butuh makan tidak hewan dan tumbuhan? Iya sama. Seperti manusia ya, hewan dan tumbuhan juga perlu makan ya. Jadi pada dasarnya makhluk hidup itu bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup yang lainnya ya. Nanti ada nih proses yang namanya makan dan dimakan ya, atau disebut juga dengan rantai makanan. Yang dipaham, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Jadi kalian nanti perhatikan videonya ya. Hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan, makan dan dimakan. Pernahkah kamu melihat seekor kucing mengejar tikus? Apakah tak yang
konsumen tidak benar. Orang kuat sebagai konsumen terdepan. Saat pelamati, jangan memulai berkait dan hubungannya menjadi nutrisial karena matahari dan air membuat tumbuh subur. Itulah rantai makanan. Yang mau menyimpulkan isi dari videonya atau yang ingin menceritakan kembali salah satu isi dari video yang sudah kamu tonton. Tadi sudah dijelaskan rantai makanan. Apa tadi katanya rantai makanan? Rantai makanan itu apa? Proses makan dan dimakan di dalam suatu ekosistem. Komponen-komponennya apa saja tadi yang sudah disebutkan? Komponen-komponen dari rantai makanan. Kemudian tadi di dalam video konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan ya, betul? Ada apa saja? Tingkatannya apa saja? Konsumen satu ya, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen tingkat 4 ya. Nah, konsumen tingkat 1 atau hewan herbivora. Siapa yang tahu hewan herbivora itu hewan yang makan apa? Makan buah ya, betul ya. Jadi ya tadi ya, hewan herbivora atau konsumen tingkat pertama. Contohnya apa tadi contohnya? Ada belang, kemudian ada ular, ya ada ular. Ya, kemudian ada lagi yang namanya hewan karnivora atau pemakan daging. Yang makan daging tuh. Contohnya ular atau yang memakan hewan lainnya itu ya ada ular. Kemudian ada ya, betul ya. Nah, sekarang siapa yang mau bernyanyi? Ya, semuanya ingin bernyanyi? Ibu punya sebuah lagu ya supaya kalian lebih semangat hari ini. Supaya kalian lebih paham lagi tentang materi kita ya. Ibu akan putarkan sebuah lagu. Nanti kita nyanyi bersama ya. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pemurai. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivora. Konsumen 2, hewan karnivora. Juga pemurai, itulah jamur. Hati senang telah belajar tentang rantai makanan. Lagu adalah lagu tentang rantai makanan ya. Sekarang ibu mau kalian menyimpulkan lagu tadi. Isinya tentang apa? Ayo siapa yang bisa? Ya, ayo Tias, tentang apa? Tentang rantai makanan ya. Terus tadi komponennya apa saja? Ayo. Konsumen, ada pemurai. Jadi itu lagunya sudah jelas ya. Berarti kalian sudah paham materinya? Nah, sekarang ibu punya diorama ya. Nah, ini adalah diorama tentang rantai makanan. Ibu butuh bantuan 2 orang. Boleh bantu ibu 2 orang laki-laki atau perempuan juga boleh. 2 orang siapa yang mau bantu? Boleh Dimas, dengan siapa Dimas? Dengan siapa? Dengan Dani, oke.
Dani dan Dimas akan menjelaskan tentang diorama rantai makanan. Ini adalah rantai makanan yang ada di sawah. Ya. Silakan. Di sawah ada apa saja? Jelaskan. Ada padi ya. Kita tempel dulu padinya. Kemudian padi ini sebagai apa perannya? Produsen. Mana dicari produsen? Oke. Yang ada padanya? Tadi dimakan oleh belalang. Ini dia. Oke. Belalang ini perannya sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Ya, silakan ditempel konsumen tingkat 1. Kemudian tanda panahnya. Boleh kan? Nanti tidak. Nah, kemudian belangnya dimakan oleh siapa? Untuk ini perannya sebagai apa? Konsumen tingkat 2. Kemudian kataknya dimakan oleh ular ini perannya sebagai apa? Konsumen tingkat 3. Kemudian ularnya dimakan oleh kemudian elangnya bagaimana? Elangnya diuraikan oleh kemudian menjadi nutrisi bagi buahnya. Ini adalah contoh dari diorama rantai makanan yang ada di mana? Sawah. Ya, terima kasih Dani dan Dimas. Tepuk tangan dulu dong. Ibu Rina akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Minggu lalu Ibu Rina sudah bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama ada kelompoknya Tias yaitu kelompok auditori ya. 2 ada kelompoknya siapa nih? Sanjaya ya atau kelompok kinestetik ya. Kemudian yang terakhir ini ya ada kelompoknya Leha, ada kelompoknya Dwi ya. Kelompok visual ya. Nanti Ibu akan bagikan kerja kelompoknya. Nah, untuk kelompoknya Tias, kelompok auditori, perhatikan ya. Nih, tugasnya untuk kelompoknya Tias nanti dihafalkan ini lagunya ya, ada lagu tentang rantai makanan. Nadanya menggunakan anak kambing saya. Tahu bagaimana? Mana di mana anak kambing saya ya, pakai nada itu ya. Ini nanti dihafalkan. Kemudian nanti dibacakan salah satu orang saja ya. Ini ya susunan rantai makanan yang ada di dalam lagu ya. Silakan latihan dulu, dihafalkan nadanya ya, bareng-bareng ya nanti nyanyinya ya. Silakan latihan dulu nyanyinya. Kemudian untuk kelompok 2 nih, kelompoknya Sanjaya yaitu kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik nanti tugasnya adalah kelompok ini bermain peran ya, acting ya sesuai dengan gambar yang ada di sini ya. Jadi nanti siapa yang jadi siapa yang jadi padi, siapa yang jadi ular ya, siapa yang jadi elang dan sebagainya ya. Nanti diperagakan di depan ya. Oke, nanti kalian boleh gambarnya ditempelkan di dada kalian ya, menggunakan ini ya, lakban ditempel yang kencang, nanti kalian peragakan di depan. Kemudian nanti salah satu orang bacakan ya susunan rantai makanannya ya, dimakan apa begitu ya. Sudah paham? Sudah. Oke, silakan bisa ditempel. Kemudian ini
sobat ya. Ini ada gambar, nanti kalian dilempelkan di buku gambar kalian, oke? Ya, ditempel. Kemudian nanti salah satu orang nanti membacakan susunan rantai makanan. Ya, silakan dikirim di dalam gambar ya. Ini dibawakan semua. Silakan ya, ditempel di. Ada paham? Ada yang ditanyakan? Dan kalian lakukannya di mana? Ya, satu dua lagi nih. Yo, kelompoknya Tia, silakan ayo latihan ya, Pak. Oh, sudah selesai ya? Sudah selesai ya. Sekarang kita presentasikan hasil kelompoknya ya. Kita dari kelompok pertama dulu. Rantai makanan ekosistem sawah. Tadi sebagai produsen dimakan tikus. Tikus sebagai konsumen tingkat 1 dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 2 dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen tingkat terakhir mati dan diuraikan oleh pengurai. Lalu bercampur dengan tanah yang kemudian menjadi nutrisi bagi tanaman. Bagaimana? Siapa yang ingin menanggapi kelompoknya Tia? Oleh Khairul. Bagaimana Khairul kelompoknya? Oh, bernyanyinya udah bagus dan nadanya oke ya. Bagus ya berarti ya. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompoknya Sanjaya. Kita akan bermain peran nih. Kelompok lainnya silakan diperhatikan. Ayo mulai. Makan oleh. Oke. Lalu tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Oh, ini terbang ya. Lalu elang mati. Lalu diuraikan oleh pengurai. Ya, silakan pengurai. Wow, diuraikan oleh pengurai. Kemudian menjadi nutrisi untuk tumbuhan hijau. Ya, bagus. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana, siapa yang ingin menanggapi kelompoknya Khairul? Oh, Devi. Bagaimana Devi? Oh, katanya rantai makanannya itu susunannya sudah tepat ya Devi ya. Iya, berarti sudah bagus ya. Tepuk tangan ya untuk kita lanjutkan kelompok visual. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini dulu. Silakan jelaskan susunan rantai makanan yang ada di gambarnya. Ayo, silakan. Kelompok lainnya menanggapi ya. Lebih keras suaranya. Nutrisi bagi tumbuhan hijau. Sekarang teman-temannya silakan menanggapi kelompok visual. Siapa yang ingin menanggapi kelompoknya? Ayo, siapa yang ingin menanggapi? Bagaimana di gambarnya? Susunannya sudah tepat belum? Bagaimana? Oh, sudah bagus
Bagaimana? Sudah selesai semua? Boleh dikumpulkan ya yang sudah selesai. Sudah diperiksa lagi? Alasnya sudah lengkap semua belum? Ya, kalau sudah dikumpulkan. Sudah selesai semua ya? Sudah selesai semuanya? Masih semangat? Masih. Tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini kita simpulkan ya. Tadi pagi kita sudah belajar tentang rantai. Kemudian apa itu rantai makanan? Proses makan dan dimakan pada suatu ekosistem. Kemudian komponen-komponen yang ada di dalam rantai makanan apa saja? Lalu konsumennya itu dibagi menjadi berapa tingkatan? Ada konsumen satu, konsumen dua, konsumen empat dan ya tadi ya. Nah kemudian nih pada konsumen satu ya disebut dengan hewan herbivora, hewan yang memakan tumbuhan. Oke, kemudian ada lagi nih konsumen dua, tiga, empat ya itu dinamakan dengan hewan karnivora. Apa itu hewan karnivora? Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada yang ditanyakan? Oh iya, ini apa Bria? Produsen itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri ya. Itu tadi ya, produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Siapa yang ingin memberikan refleksinya? Siapa boleh? Tias boleh? Refleksi ya. Ya, silakan Tias. Ya. Boleh, ini sudah belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Kemudian komponennya, komponen rantai makanan adalah ada produsen, konsumen, pengurai. Yang kemudian bagaimana nih perasaannya tiap hari ini? Perasaan saya hari ini tidak senang. Ya senang ya sudah belajar sambil nyanyi ya. Oke ya, tepuk tangan dulu untuk Tia. Tugas di rumahnya itu silakan kalian cari ya ekosistem apa saja yang ada di sekitar kalian ya. Hewan yang ada di ekosistem itu apa saja ya. Jadi ekosistemnya bebas ya, sesuai dengan yang kalian inginkan atau yang ada di sekitar kalian ya. Boleh ekosistem sawah ya, kemudian boleh ekosistem boleh yang kita
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa kembali dalam pasca percakapan observasi bersama saya Heli Santi, CGP dari SDN 1 Tanjung Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saya masih ditemani oleh Bu Mulus Sekar Aurina dan pengajar praktik Bapak Ibu Sri Wardani. Baiklah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rina terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Baiklah, Bu Rina, saya mulai saja. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah sedikit lega, saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Baiklah, apakah perasaan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor di dalam kelas? Saya merasa deg-degan karena saya dipantau langsung oleh observer. Oh gitu ya, merasa deg-degannya, tapi setelah melakukannya sudah agak lega ya, agak tenang ya. Baiklah, Bu Rina, bisakah Ibu menceritakan kembali pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Ya, jadi kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Saya membagi kelompok ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu dengan menggunakan diferensiasi pembelajaran diferensiasi. Jadi Bu Rina sudah melakukan pembagian kelompok sesuai dengan pembelajaran ya, pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, Bu Rina, mungkin adakah pengembangan yang ingin dilakukan dalam pembelajaran Bu Rina? Iya, jadi saya ingin mengembangkan keterampilan anak dalam melaksanakan kelompok, dalam belajar kelompok ya. Jadi saya ingin anak-anak semuanya aktif dalam pembelajaran kelompok tersebut. Jadi keinginan Bu Rina adalah Aktifkan siswa itu aktif gitu dalam proses pembelajaran. Mungkin adakah strategi yang ingin Bu Rina perbaiki? Iya, kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi saya sudah memberikan materi sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, dan saya ingin memperbaiki untuk kedepannya supaya anak-anak ini lebih fokus lagi, lebih aktif lagi dalam pembelajaran, di mana anak-anak semuanya senang. Oke, baiklah, sepertinya sangat menarik ya Bu Rina ya. Mungkin dalam tadi penerapan strategi yang Bu Rina ceritakan tadi, adakah gitu hambatan atau tantangan ketika melaksanakan pembelajaran ini? Jadi saya awalnya merasa kesulitan membagi kelompok menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan mereka ya, karena saya bingung gitu mengelompokkan ini bagian ini anak-anak ini tuh masuknya ke kelompok mana, apakah visual, apakah kinestetik atau auditor, seperti itu awalnya. Jadi masih kebingungan gitu ya. Jadi sesuai mengelompokkan mereka ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar. Baiklah Bu Rina, kemudian untuk mengatasinya itu adakah caranya gitu? Baik, jadi sebelumnya saya harus mempersiapkan terlebih dahulu ya dengan memberikan asesmen diagnostik kepada anak-anak agar saya bisa mengelompokkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Ya, sepertinya sudah sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu Rina ya. Baiklah Bu Rina, terkait tadi rencana yang sudah Bu Rina sampaikan, kira-kira kapan Pak silakan untuk pelaksanaannya? Mulai besok saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas mulai besok. Wah, keren ya. Kira-kira itu membutuhkan waktu berapa lama? Kurang lebih 1 minggu. Wah, keren. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Bu Rina dapat terrealisasi, dapat diimplementasikan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya juga pembelajarannya semakin baik. Terima kasih Bu Rina atas semua jawabannya. Saya akan kembalikan kepada Pak Teguh selaku
selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tindak lanjut atas observasi yang telah dilakukan oleh Bu Rina. Mangga silakan Pak Teguh. Terima kasih Ibu Elisanti. Salam dan bahagia Ibu Rina. Terima kasih tadi saya sudah menyaksikan apa yang sudah dipraktekkan oleh Ibu Elisanti bersama rekan sejawat Ibu Rina. Tapi yang jelas Ibu Elisanti tadi sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching untuk alutsista ya. Tadi kelihatan tadi obrolannya asik, muncul, tidak menggurui, menggali informasi dengan kalimat-kalimat atau proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang ada di diri Ibu Rina. Kemudian tadi yang pertama sudah disampaikan tujuannya coaching tersebut pasca itu ya, pasca observasi, kemudian mengidentifikasi atau menanyakan hambatan-hambatan yang muncul tadi. Tadi Bu Rina menyampaikan masih bingung gitu ya untuk mengelompokkan siswanya gaya belajar apa gitu. Kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi. Ibu Rina mengatakan iya mau assessment diagnostik gitu ya, menjembatani proses belajar mengajar. Kemudian tadi juga Ibu Santi bertanya apa yang sudah dilakukan selama proses belajar mengajar kemarin, kemudian apa area pengembangannya juga sudah ditanyakan, kemudian menanyakan kembali apa sih gitu ya, menanyakan kembali apa sih yang ingin dikembangkan sampai 2 kali, dan dijawab mengembangkan minat yang aktif dalam berkelompok, kemudian selanjutnya berdiferensiasi gitu ya Bu ya, Bu Rina ya. Kemudian karena berdiferensiasi ini anak-anak akan menjadi lebih senang karena sesuai dengan minat bakatnya masuk ke daya belajar. Diharapkan dengan diferensiasi tersebut akan lebih fokus lagi dalam kegiatan belajar. Kemudian kapan katanya tadi, kapan divalidasi depan gitu kan, besok, kemudian secepatnya dalam rentang waktu 1 minggu, kemudian ada juga sebagai bentuk tanggung jawabnya tadi. Saya kira proses coaching pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Elisanti sudah memenuhi syarat dari 8 kriteria yang ada di prinsip-prinsip alutsista: tujuan, integrifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Eli. Baik, terima kasih Pak Teguh yang sudah memberikan umpan baliknya atas percakapan pasca observasi ini, dan mungkin kita akhiri percakapan hari ini, dan mudah-mudahan Bu Rina bisa langsung mengeksekusi rencana aksinya gitu ya. Dan baiklah, terima kasih Pak Teguh dan Bu Rina. Mungkin sekian percakapan pasca observasi kami kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih Bu Rina. Terima kasih Ibu, salam dan bahagia.